Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membaca kisah tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda yang terkenal di langit ya, dan juga seorang pemuda yang bisa membuat Rasulullah SAW itu terkesan karena ketaatan dan kesalehan Uwais Al-Qarni, terutama sikapnya yang sangat berbakti kepada ibunya. Uwais Al-Qarni memiliki nama lengkap Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza Al-Qarni Al-Muradi Al-Yamani, adalah penduduk dari Qoron ya, di Yaman. Ia lahir pada tahun 594 Masehi dari Bani Murad dan meninggal tahun 657 Masehi. Ia dimakamkan di Rokoh, Suriah. Ia juga pernah ikut dalam perang Siffin. Rasulullah SAW memang tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Sebenarnya Uwais Al-Qarni ini memang ya tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW itu pernah menyebut nama Uwais Al-Qarni. Jadi Uwais ini memang hidup di zaman Rasulullah SAW. Nah, setelah Rasulullah SAW wafat, Uwais baru bisa pergi ke Mekah mengantarkan ibunya melaksanakan ibadah haji. Nanti mungkin kita akan bacakan juga ya cerita tentang bagaimana Uwais mengantarkan ibunya pergi haji ya. Dan kalau misalkan yang pernah saya baca di situs lain ya, bahwa Uwais Al-Qarni juga mendapatkan ujian berupa penyakit sopak ya. Jadi seluruh tubuhnya itu menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Dan ibu dari Uwais Al-Qarni ini sudah tua dan sakit lumpuh. Namun Uwais tetap bersabar dan senantiasa merawat ibunya dengan telaten ya. Dan Uwais Al-Qarni ini merupakan seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Dan hanya ada satu ya yang belum bisa dikabulkan oleh Uwais, permintaan ibunya, yaitu begini kata ibunya ya: "Wahai anakku Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Itulah permintaan ibunya ya. Dan setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan berpikir bagaimana caranya, karena sang ibu dalam posisi sudah tua dan sakit lumpuh. Bagaimana bisa mengerjakan ibadah haji, sedangkan mereka pun hidup dalam kondisi kekurangan, tidak mempunyai unta ataupun keledai. Dan ya itulah, karena biayanya juga nggak ada. Dan kemudian jalan satu-satunya yaitu Uwais menempuh jalan darat dengan cara menggendong ibunya dari kota kelahirannya yaitu Al-Qarn, Yaman. Dan dari Yaman sampai ke Mekah itu jaraknya sangat jauh, mungkin sekitar 1119 atau 120. Selain itu juga melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Kemudian Uwais yang pada saat itu ya terbayang hal seperti itu. Kemudian Uwais memikirkan bagaimana caranya, dan kemudian Uwais
memutuskan untuk membeli anak lembu. Selain karena nggak punya uang juga anak lembu itu masih kecil ya. Dan apa yang dilakukan oleh Uwais adalah Uwais bolak-balik menggendong anak lembu tersebut naik turun bukit. Bahkan Uwais sampai disebut sebagai orang gila karena pada zaman itu anak lembu digendong-gendong juga itu bukan merupakan hal yang lumrah. Kemudian setelah beberapa waktu berlalu ya, dan si anak lembu ini yang digendong oleh Uwais itu pun sudah besar ya, sudah mungkin mencapai 100 kg. Nah, karena tiap hari memang Uwais gendong bolak-balik, semakin besar anak lembu tersebut, semakin harinya itu kan selalu bertambah beratnya. Uwais menjadi tidak terasa dan badannya juga sudah terbiasa dengan beban berat. Sehingga dalam jangka waktu 8 bulan itu pun terlihat tubuh Uwais itu memang sudah kelihatan kekar dan semakin kuat, semakin bertenaga mengangkat barang. Dan akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais untuk apa setiap hari Uwais menggendong yang tadinya anak lembu sekarang sudah menjadi lembu ya. Ternyata Uwais sedang melatih fisiknya, menempa kekuatan tubuhnya untuk bersiap-siap mengantar ibunya mengerjakan ibadah haji. Kan kemudian pada saat masuk musim haji, Uwais mulai menggendong ibunya. Sebelum masuk haji itu ya, Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Mekah. Masya Allah ya, begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Dia rela berlatih tiap hari, menggendong anak lembu setiap pagi, membuat tubuhnya kekar, bertenaga untuk mengangkat ibunya. Dan ia rela menempuh perjalanan yang sangat jauh ya, dan melewati padang tandus, gurun pasir yang sangat panas. Dan itu sama sekali bukanlah hal yang mudah ya, hanya demi ibunya. Kemudian ketika wukuf pun Uwais dengan tegap dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan wukuf di Ka'bah. Dan melihat perjuangan anaknya tersebut ya, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia. Selain ia kesampaiannya, keinginannya untuk beribadah haji, dia pun terharu bahagia melihat anaknya. Begitulah ya. Jadi setelah sampai di depan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." Dan kemudian ibunya bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu, Uwais?" Lalu Uwais pun menjawab, "Ya ibu, dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Dan kemudian ya diceritakan ya, penyakit sopak dari Uwais juga sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya terlihat bulatan putih di tengkuknya, yang mana bulatan putih tersebut sengaja disisakan memang punya maksud, yaitu sebagai tanda nanti bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib agar dapat mengenali Uwais Al-Qarni kelak ya. Ini cerita tentang bagaimana Uwais Al-Qarni itu mempunyai kerinduan dan ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ya. Memang salah satunya, walaupun Uwais Al-Qarni itu hanya
mendengar dakwah Rasulullah dari mulut ke mulut dan belum pernah bertemu langsung dengan Nabi ya. Dan tentunya keinginan dari Uwais Al-Qarni untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW semakin besar. Tapi Uwais Al-Qarni masih bersama ibunya yang lumpuh dan sudah tua, dan sudah pasti hanya berdua, dan tidak mungkin Uwais Al-Qarni bisa pergi untuk bersama Nabi Muhammad Rasulullah SAW ya. Dan tidak mungkin dalam waktu lama bisa tega untuk meninggalkan ibunya sendiri. Tapi setiap harinya hati Uwais Al-Qarni semakin gelisah. Pada suatu saat, pada suatu hari, Uwais Al-Qarni mendekati ibunya dan kemudian memohon izin kepada ibunya untuk bisa bertemu Nabi Muhammad di Madinah. Sang ibu memahami perasaan dari anaknya dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila telah berjumpa, segeralah engkau kembali pulang." Setelah mendapat izin dari ibunya, Uwais Al-Qarni sangat gembira. Kemudian ia pun bergegas berkemas untuk berangkat dan tidak lupa menyiapkan keperluan ibunya untuk digunakan oleh ibunya pada saat Uwais masih perjalanan. Dan kemudian berpesan kepada tetangganya agar pada saat dia pergi, mohon kiranya para tetangganya dapat menemani ibunya. Kemudian setelah berpamitan, Uwais Al-Qarni menuju ke Madinah yang jaraknya kurang lebih 400 km dari Yaman. Kemudian setelah sampai di singkat cerita, si Uwais Al-Qarni ini tiba di kota Madinah. Dan kemudian Uwais Al-Qarni segera mencari rumah dari Nabi Muhammad SAW. Setelah ia menemukan rumah Nabi Muhammad SAW, kemudian diketuklah pintu rumah tersebut sambil mengucapkan salam. Dan keluarlah seseorang yang membalas salamnya. Dan segera Uwais menanyakan Nabi Muhammad yang sangat ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang berjumpa langsung dengan Nabi, tapi Nabi tidak dapat dijumpainya karena pada waktu itu masih zaman perang ya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad Rasulullah SAW dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya itu mengalahkan suara hati dan kemauan dari Uwais Al-Qarni untuk menunggu, dan mengalahkan keinginan untuk berjumpa dengan Nabi pada saat itu. Karena Uwais selalu terngiang kata-kata ibunya, yaitu "Engkau harus cepat pulang ya nak." Nah, itulah yang kemudian mendorong Uwais untuk berpamitan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha.
Dan kemudian Uwais Al-Qarni pun segera pulang kembali ke Yaman. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Uwais pun segera berangkat pulang dan mengayunkan langkahnya dengan perasaan yang sedih dan terharu. Kemudian setelah peperangan itu selesai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju ke Madinah, dan sesampainya di rumah Nabi menanyakan kepada Siti Aisyah tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais adalah anak yang taat kepada orang tuanya atau ibunya, dan ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Siti Aisyah dan para sahabat tertegun, dan menurut keterangan dari Siti Aisyah, memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni ini, tentang Uwais Al-Qarni, pemuda penghuni langit, kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu Nabi memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Dan kemudian setelah Rasulullah SAW wafat dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, dan Umar bin Khattab teringat atau mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Nabi. Setiap kafilah dari Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti membawa barang dagangan mereka, dan suatu ketika Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, maka Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Ternyata Uwais Al-Qarni turut bersama mereka, dan rombongan kafilah itu mengatakan bahwa ada Uwais Al-Qarni bersama mereka, dan Uwais Al-Qarni sedang menjaga unta-unta di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam, tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Nah, sewaktu perjabatan, Khalifah segera membalikkan telapak tangan Uwais, dan seperti yang pernah dikatakan Nabi memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Dan Umar bin Khattab sudah pasti yakin dan sangat yakin bahwa itu adalah Uwais yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Wajah Uwais nampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan kemudian dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Kemudian Uwais berkata, nama saya Uwais Al-Qarni.
Dan kemudian mereka pun berbincang. Khalifah Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Uwais Al-Qarni. Dan di dalam pembicaraan itu diketahuilah bahwa ibu dari Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya baru setelah ibunya meninggal, Uwais Al-Qarni bisa ikut bersama rombongan kafilah dagang. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Tapi apa yang dijawab oleh Uwais? Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa pada kalian, bukan kalian yang meminta doa kepadaku." Dan kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendengar hal itu kemudian berkata, "Uwais Al-Qarni, kami datang ke sini memohon doa dan istighfar dari Anda, seperti yang dikatakan Rasulullah sebelum wafatnya." Dan kemudian karena desakan kedua sahabat Nabi Muhammad SAW ini ya, Uwais Al-Qarni akhirnya pun meluluskan permintaannya dan kemudian mengangkat tangan dan berdoa dan membacakan istighfar. Dan setelah itu Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Namun Uwais Al-Qarni segera saja menampik dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Dan kemudian ketika Uwais Al-Qarni pulang ke Yaman dan tetap kembali kepada kehidupan yang seperti biasa, Uwais Al-Qarni ya, pemuda yang sederhana, bahkan bisa dibilang fakir ya, dan masyarakat sekitar pun mengenal Uwais Al-Qarni seperti biasa. Dan kemudian beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Dan anehnya pada saat dia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pun sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Dan demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Dan ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya dan mengantarnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan karena sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang di sekitarnya. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazah hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang dan mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang yang fakir, yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau begitu menggemparkan penduduk kota Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal, dan mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya." Dan berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar luas kemana-mana. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni karena disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri yang ingin tidak diketahui oleh orang, yang waktu itu diucapkan kepada Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agar merahasiakan tentang dia.
Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Dan mungkin tertuliskan di situ ya, yang mengurus, yang mengantar jenazah, yang menguburkan. Mereka agaknya adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Ya, seperti itulah ya cerita tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, pada ibunya yang sudah tua. Bahkan pada saat Uwais Al-Qarni itu berkeinginan dan sangat rindu, karena pada saat itu hidup sejaman dengan Nabi, berkeinginan untuk bisa bertemu dengan Nabi, tapi pesan ibunya pun mengalahkan keinginan tersebut, dan Uwais Al-Qarni itu memilih untuk tetap menemani ibunya dan cepat pulang daripada harus menunggu Nabi Muhammad SAW pulang dari medan perang. Dan semoga saja ya kita bisa memetik pelajarannya dari kisah Uwais Al-Qarni tentang seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, dan begitu perjuangannya, latihan setiap hari menggendong anak lembu yang kemudian setiap hari bertambah hari sudah menjadi bukan anak lembu lagi tapi menjadi lembu, dan badannya pun menjadi kekar, kuat. Itu aja ya, terima kasih kawan-kawan semua dan adik-adik mungkin ya yang suka terhadap cerita tentang sahabat Nabi. Itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni, seorang anak yang berbakti kepada ibunya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari cerita saya ya, saya mohon maaf sekali, dan itu menjadi koreksi saya, dan semoga Allah mengampuninya, dan ikhwan fillah semua memaafkannya ya. Dan terima kasih semua, kita jumpa lagi di cerita mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.